Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pak. Masih semangat ya? Masih, Masih, Pak. Pak. Masih lah, karena sekarang masih jam pertama ya, baru setengah 8. Jadi masih sangat semangat. Apalagi untuk belajar. Kalian sebagai anak muda ya tetap harus rajin belajar, jangan merasa puas dengan ilmu yang kalian dapatkan ya. Karena orang-orang yang berhenti belajar itu akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Itu menurut Mario Teguh. Jadi meskipun kalian dalam proses belajar, tidak perlu kalian harus jadi hebat dulu untuk memulai. Tetapi mulai jadi orang hebat. Oke? Bisa ya? Kita mulai ya? Sebelum kita mulai, ya kita berdoa dulu terlebih dahulu, dipimpin dengan ketua kelas kita. Silakan, Stephen, pimpin dulu doa kita hari ini. Baik, mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita hari ini menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, mudah-mudahan dengan diawali doa tadi, belajar kita hari ini lebih berkah ya dan dimudahkan dalam memahami pelajaran hari ini. Oke anak-anak semua, sebelum itu kita harus selalu memupuk rasa nasionalisme kita ya. Kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Bapak minta coba kita nyanyi dulu supaya lebih semangat. Lagu Garuda ya, Garuda dulu. Silakan dipimpin oleh Gunawan, Abdi Gunawan. Coba Abdi, silakan Abdi. Ayo teman-teman supaya semangat kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, aku lambungmu, patriot masih sedia berjuang untukmu. Oke, masih merdu ya, masih pagi ya. Iya, Pak. Biar tambah semangat, Bapak tambah sedikit ya. Kita yel-yel dulu sebentar, supaya lebih semangat lagi. Nih. Jadi kalau masih ingat yel kita ya, kalau Bapak panggil dengan semangat pagi, jawabnya apa? Pagi, 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 semangat. Bapak tanya kimia, jawabnya apa? Asik. Chemistry, it's a magic. Sudah ingat? Sudah, Pak. Kita coba ya. Sekali aja ya. Iya, Semangat iya. pagi. Pagi, semangat. Kimia, Asik. chemistry. It's amazing. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tambah semangat ya. Cek dulu kehadirannya. Sepertinya kok di sini masih banyak yang diem-diem aja nih. Apa nyumput ya di Zoom-nya ini? Bapak cek dulu kehadirannya ini. Abdi ada Abdi? Ada tadi ya? Pak. Li Susanti. Hadir, Pak. Oke, ini Wayan. Hadir, Pak. Hadir. Dari 35 orang ini hadir semua. Tapi Bapak nggak lihat Joni ya? Mana Joni? Joni nggak ada ini? Lagi sakit, Pak. Sakit ya? Oke, nanti Bapak Sepertinya klarifikasi dengan wali sakit, kelasnya Pak. ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita yang pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah mempelajari mengenai asam basa, tapi sebelum itu Bapak perlu sedikit review dari kalian untuk melanjutkan materi ini karena ini sebagai materi lanjutannya ya. Bapak akan menampilkan di slide ini gambar tebakan. Nanti coba salah satu dari kalian nanti coba diidentifikasi lagi ya berdasarkan materi kita sebelumnya. Sebentar, Pak akan share screen. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah berubah jadi slide slow? Slide slow? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, kita lihat ini Bapak sudah menyediakan ada 5 gelas plastik. Silahkan kalian pilih, nanti Bapak panggil namanya, silahkan. Kemudian kalian akan tentukan lagi sifatnya asam atau basa berdasarkan materi sebelumnya kita menggunakan apa kemarin, identifikasinya pakai apa saja kemarin?
Berdasarkan apa? Indikator, Pak. Indikator. Tanam. Sepertinya kita belum sampai sana kemarin ya. Dan Berdasarkan alam apa kemarin? Teori, Iya, Pak. kemarin kita Teori, baru Pak. nyicip-nyicip ya. Baru nyicip, kemudian berdasarkan satu lagi teori dari teori Arrhenius, Arrhenius. Pak. Arrhenius. Oke, coba Bapak minta Sarah dulu. Sarah kira-kira milih gelas plastik warna apa? Saya suka yang warna kuning, Pak. Kuning ya? Ini ya, Iya, iya. kita lihat. Wow, apa ini Sarah? Air keras ya, Pak. Air keras atau lebih dikenal dengan kalau di kendaraan itu namanya air Air aki. aki. Kemarin Ya. Sarah menentukan aki ini sifatnya berdasarkan apa kemarin? Kalau dicicip bisa nggak ini Sarah? Nggak bisa, Pak. Bisa mati, Nggak Pak. bisa. Bahaya ya? Ya Bapak tidak menyarankan. Iya. Jadi coba kita lihat lagi ya. Verkerius, pilih plastik yang mana? Yang merah, Pak. Merah. Oke. Apa ini Verkerius? Kelihatan? Sudah, Pak. Iya. Sifatnya apa ini? Asam, Pak. Asam. Sudah sangat kenal sekali ya. Oke. Iya, Pak. Berarti masih ingat dengan materi sebelumnya. Selanjutnya mana ini Rosdiana? Mana Rosdiana ya? Pak. Tidur, Pak. Ini, Pak. Oh, Oh iya, Rosdiana ada. Rosdiana suka warna apa gelasnya ini? Ungu, Pak. Warna ungu. Oke, ini apa Rosdiana? Sabun, Pak. Sabun. Sabun ya? Keju nggak? Keju. Ini sabun, sabun mandi ya. Iya, Sabun mandi Pak. kemarin berdasarkan pengetahuan kamu sebelumnya sifatnya apa Rosdiana? Basah, Pak. Oke. Kalau sabun bisa nggak dicicip? Nggak sengaja, Pak. Mungkin bisa, Pak. Bisa ya, tapi nggak dikit-dikit, boleh ya. Pak. Bisa. Ya. Rakus Minggu itu, Pak. kemarin. Rakus itu. Iya. Oke. Jadi minggu yang lalu kita sudah mengelompokkan beberapa bahan seperti yang ini ya. Kalian sudah mengelompokkan ini menjadi beberapa kelompok sifat asam atau basa. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan lagi tapi dengan metode dengan cara yang berbeda. Tadi kalian sudah mengutarakan bahwa kemarin menggunakan teori atau sumber informasi dari buku bahan ajar Pak bagikan, kemudian juga bisa dengan dicicip ya. Nah, hari ini kita akan coba identifikasi dengan cara yang berbeda. Tadi kata Sarah nggak boleh ini ya. Nggak bisa dicicip ya, air aki ya. Bisa, Pak. Sangat berbahaya. Ya, itulah gunanya makanya kita hari ini akan mempelajari itu bagaimana cara yang benar untuk menentukan sifat asam basanya ya. Oke, masih semangat ya? Ya. Pak. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak perlu Masih, Pak. lagi. Kemarin kalian sudah sedikit paham mengenai teori asam basa berdasarkan indera perasa dan teori Arrhenius dan Bernoulli ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi asam basanya, identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus dan bahan alam. Karena tadi ada beberapa bahan yang tidak bisa kita cicipi ya. Sangat tidak disarankan karena berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, sebelum itu Bapak akan lihat dulu kemampuan awal kalian. Silahkan kalian buka grup WA. Bapak akan mengirimkan link pretest ya. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Tidak lama, hanya 5 menit saja mengerjakan soal pretestnya ya. Kemudian nanti hasilnya bisa kita lihat bersama-sama. Silakan dibuka WA grupnya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah? Ya, silakan Sudah, dikerjakan Pak. 5 menit saja ya. Pak, nggak ada paket, Pak. Catering dulu. Ya, Perkurius, mintalah 2 spotmu. Yuk, paspornya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik Ali kok ya. 5 menit ya, jangan lama-lama ya. Kita cek. Oke, cukup? Sudah 5 menit? Sudah, Pak. Oke, dari Dikit lagi, Pak. Belum Pak. selesai, Pak. oh masih sebentar. Oh iya, data Verkurius belum masuk ya. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah cukup. Bapak cukupkan waktunya. Tidak Ya, boleh Pak. lebih ya. Iya, Pak. Ya, dari hasil pretest ini Bapak lihat sebagian besar sudah memahami materi yang sudah ada bekal untuk belajar hari ini ya mengenai identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus dan indikator bahan alam. Tapi Bapak perhatikan masih ada 10 orang ini yang di bawah KKM ini.
belum tuntas ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita belajar ini bisa tuntas semua, bisa paham semua ya. Siapa-siapa aja tuh, Pak? Penasaran kami. Ada Linda, ada si Roni, dan teman-teman yang lainnya. Nah, sekarang Bapak share, bisa kalian lihat di grup WA ya, Bapak share sekarang. Tapi nanti saja kalian cek, Bapak share dulu. Karena kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, Bapak share ya. Sudah cukup? Satu lagi yang akan Bapak minta sama kalian sebelum belajar, ada hal penting yang harus Bapak lakukan, tapi ini sifatnya rahasia ya. Silakan buka lagi grup WA-nya. Bapak akan mengirimkan link angket motivasi sebagai awal belajar kita ya. Bapak mau cek dulu motivasi belajar kalian sebelum belajar hari ini dan setelahnya nanti. Silakan dibuka grupnya. 3 menit aja ya ngisinya ya. Sudah semua? Semua di sini, Pak. Iya, 20 soal aja. Cuma 20 soal. Aduh, Sudah? Udah 3 menit ya, Pak. cukup ya. Udah, Pak, udah, Tidak Pak. ada lagi yang menanyakan ya. sudah Pak. Oke, datanya sudah Pak terima. Kita lanjutkan lagi materinya. Sekarang perhatikan di screen. Sudah tampil. Belum Pak. Kita akan menindaklanjuti Oh, ya, dari sudah, Pak. pernyataannya Sarah tadi, bahwasanya Aki tidak bisa dicicip ya. Jadi salah satu cara untuk mengidentifikasinya, kita menggunakan kertas lakmus dan bahan alam. Masih lanjut. Ya. Jadi LKPD ini kemarin sudah Bapak share di grup ya. Sudah dipelajari belum? Halo? Sudah Pak. Udah, Pak, udah. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sudah dibaca. Tujuan belajar kita hari ini menganalisis, mengelompokkan dan menyimpulkan beberapa bahan dan kehidupan sehari-hari menggunakan bahan alam dan kertas lakmus. Ini materinya. Sekarang alat dan bahan. Minggu yang lalu Bapak sudah menyuruh kalian untuk mempersiapkan alat dan bahan ya. Dan cara membuatnya pun sudah Bapak share, Bapak bagikan di grup WA. Nah, ini alat dan bahan sudah disiapkan belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Tunjukkan. Coba Abdi sudah menyiapkan bahan ekstrak kunyit seperti punya Bapak. Bapak sudah buat contohnya ini? Udah, Pak. Udah kami siapkan Udah. nih kok. Udah semuanya kami Udah. siapkan nih. Oke. Sudah siap ya? Ya, selanjutnya cara kerjanya, prosedurnya sudah dibaca, diamati. Sudah ya? Sudah, Kalian tinggal Pak. baca Sudah, aja, Pak. kalau kurang jelas nanti saat praktikum tanyakan lagi. Oke, setelah kalian mengamati lembar kerja, prosedur kerjanya, kemudian kalian catat semua hasil pengamatan dan masukkan ke dalam lembar hasil pengamatan ya. Semua kan sifat larutannya, ini untuk kertas lakmus, setelah itu untuk bahan alamnya di tabel bawahnya. Jelas anak-anak? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, Bapak akan membagi kelompok. Ada 3 kelompok ini. Kelompok pertama itu Abdi, kelompok kedua Abdi dan teman-teman. Kelompok kedua Verkerus, kelompok ketiga Resi. Oke, ini sekarang Bapak kelompokkan di room Zoom-nya ya. Sudah berubah room Zoom-nya ya? Sudah per kelompok ya? Abdi, Verkerius, sama Resi sudah berbeda room Zoom ya? Dalam satu Zoom ya? Iya, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah Pak. Oke, langkah berikutnya silakan kalian mulai praktikumnya berdasarkan LKPD yang sudah Bapak bagikan di link grup WA, dibaca lagi, dicermati lagi bagaimana cara kerjanya, kemudian hasil pengamatan jangan lupa dicatat di tabel hasil pengamatan. Sudah paham? Ya. Paham Pak. Silakan dilakukan percobaan, kameranya tolong diperlihatkan ke tempat kalian melakukan percobaan ya, jangan disumputin ya. Ya, silakan dimulai. Itu Sastrina, kertas, benar itu kertas lakmus yang kamu pegang? Iya, Pak. Iya. Oke, sudah ada perubahan ya. Jangan lupa dicatat hasil pengamatannya ya. Iya. Iya, Pak. Niwayan, ekstrak bunga pacarnya
Mana? Coba Sudah, Bapak Pak. lihat. Sudah, Sudah. Pak. Ini, Pak. Ya. Oke, ya. Sudah sampai sejauh mana hasil pengamatannya? Udah ditetesin ke larutan, Pak. Kemudian ada perubahan apa tidak? Ada, Pak. Ada perubahan warna. Bisa ditunjukkan perubahan warnanya? Bapak lihat. Ya, ini, Pak, perubahan warnanya. Oke, ya. Jadi perubahan warna sebelum dan setelahnya jangan lupa dicatat ya. Tuangkan ke Ya, hasil siap, pengamatan Pak. ya. Oke. Gimana kelompok Verkorius? Sementara kerja, Pak. Ekstrak bahan alamnya sudah dibuat semua ya? Iya, sudah disiapkan kemarin, Pak. Ya, bagus. Jadi waktunya untuk kalian hanya 30 menit ya. Jangan terlalu santai dan tidak usah juga terburu-buru. Masih ada waktu kira-kira 30 menit. Bapak tunggu. Oke, sudah 20 menit berjalan. Sudah selesai mengamati? Sudah ya? Pak. Kalau sudah Sudah, Pak. selesai mengamati dan menuliskan hasilnya ke tabel hasil pengamatan, jangan lupa di LKPD yang bagian bawah itu ada bahan diskusi ya. Sudah mulai dibaca kemarin ya? Sudah, Pak. Oke, silakan. Pak. Diskusikan terlebih dahulu, Bapak tunggu waktu kalian 10 menit. Gimana? Paham dengan Kami soal-soalnya? sudah siap, Pak. Paham ya dengan soalnya ya? Paham, Pak. Oke, 1 menit lagi, Bapak tunggu. Kalau sudah didiskusikan, siap-siap nanti perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan hasil pengamatannya ya. Jadi persiapkan perwakilan kelompok atau ketuanya tadi. Oke, cukup. Sudah 35 menit berlalu. Sudah selesai diskusi dan pengamatannya ya. Kita mulai presentasi dari hasil praktikum kalian. Kira-kira ada yang mau duluan mempresentasikan hasil percobaannya? Atau Pak Kami, random Pak. aja ini ya? Terkurius ya? Kelompok dua, Oke, Pak. kelompok 2. Silakan kelompok 2. Iya, Pak. Yang lain dengarkan ya. Jangan lupa tanggapi ya. Berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan kelompok kami dengan indikator lakmus pada bahan sabun mandi, pembersih lantai, obat mah, ternyata membirukan kertas lakmus merah, Pak. Oke, ada perubahan yang nampak ya perubahan warnanya ya. Iya, ya. Bisa dibedakan dengan jelas ya. Yang lain ada yang menanggapi silahkan. Kita sedang diskusi ini. Satu orang? Ini mah satu orang? Ada? Iya, Pak. Berubah Ya, kertasnya Abdi. nih, Pak. Gimana, Abdi? Warnanya berubah kertasnya, Pak. Berubah ya? Iya. Oke, perubahan warna itu menunjukkan apa kira-kira, Abdi? Berarti dia tadi jadi basah, Pak, larutannya, Pak. Basah. Iya. Sebelumnya Lakmusnya warnanya apa, Abdi? merah tadi warnanya. Merah. Sekarang setelah dicelupkan ke dalam air sabun warnanya apa? Jadi biru, Pak. Jadi menurut kamu sifat larutannya apa? Basah, Pak. Oke, basah ya? Iya. Paham ya? Yang lain, Rosdiana, gimana Rosdiana? Mau menanggapi atau masih? Ya, dari apa yang sudah kami lakukan juga, Pak, itu untuk sabun, pembersih lantai dan obat mah, itu juga kami dapat melihat membirukan lakmus merah. Artinya itu adalah bahan-bahan yang bersifat basah. Begitu menurut kelompok kami, Pak. Iya. Sudah bisa membedakannya ya? Iya, Pak. Ada lagi tambahan yang lain? Mungkin ada yang berbeda hasil pengamatannya. Satu lagi Bapak minta ya. Satu kelompok lagi. Coba kelompoknya Resi Kelompok 3, mana ini? Pak. Oh 3 belum ya? Mana 3? Ya, kelompok 3, Pak. Niwayan, ya. Coba Niwayan. Baik berdasarkan data hasil percobaan dan diskusi kami,
Mengidentifikasi sifat larutan asam basa itu tidak hanya bisa menggunakan kertas lakmus, tetapi juga bisa menggunakan indikator bahan alam, ya, seperti kunyit, bunga sepatu, dan bunga kertas. Jika ekstrak bunga sepatu berubah menjadi ungu muda, menandakan larutan tersebut bersifat basa. Dan jika berwarna merah, maka akan bersifat asam. Baik, seperti itu, Bapak. Oke, hasil pengamatannya bagus sekali ya. Jadi dari tiap kelompok ini sudah berhasil mengamati sampel yang kita jadikan untuk mempelajari sifat asam basa ya. Jadi bagaimana dari hasil pengamatan ini secara faktual kalian sudah memahami daripada secara teori, anak-anak? Secara faktual, Pak. Iya. Jadi lebih mudah memahami seperti ini ya. Iya, Pak. Oke, dari ya. Berhubung waktu kita sekarang sudah pukul 9 ya, sudah mau bergantian jam. Setelah ini pelajaran apa? Olahraga, Pak. Olahraga ya. Oke. Sebelum kita akhiri, coba Bapak minta dulu salah satu dari kelompok ini menyimpulkan materi kita hari ini dari hasil percobaan. Silakan. Ayo, Pak. Ya, Resi. Coba Resi. Ya, berdasarkan hasil percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa kertas lakmus, baik itu yang warna biru dan merah, itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat larutan. Itu bisa bersifat asam atau basa. Selain itu juga bisa menggunakan indikator bahan alami seperti yang tadi disampaikan oleh Wayan. Gitu, Pak. Oke, iya jelas sekali ya, betul sekali yang dikatakan Resi ya, dari kesimpulannya. Jadi salah satu untuk mengidentifikasi sifat asam basa tidak harus dicicipi, kita bisa menggunakan kertas lakmus, merah dan biru, dan menggunakan bahan alam. Tapi pada dasarnya tidak hanya 3 itu yang bisa digunakan ya. Kalian bisa baca lagi dari sumber yang berbeda, ada dari bogonpil, bunga telang, dan selain itu dari buah naga juga bisa ya. Nanti bisa kalian explore lagi ya, bisa dibaca lagi di sumber-sumber yang lain. Oke, cukup. Jangan lupa materi kita sudah selesai, jangan lupa setelah ini kalian upload LKPD kalian ya, serta hasil foto-foto pengamatan. Jadi hasil pengamatan kalian itu dipoto semua, kemudian dilampirkan ke LKPD, setelah itu diupload ke link yang Bapak bagikan di grup ya. Jangan lupa ya. Ya, Pak. Deadline-nya Bapak tunggu sampai nanti sore, Bapak kasih kesempatan sampai nanti sore pukul 16 ya. Jangan lupa ya. Bagaimana belajar hari ini lebih menarik dan mudah dipahami kira-kira? Iya, Pak. Ya, Pak. Enak hari ini, Pak. Enak ya? Lebih nyata, Pak. Kalau Iya, lebih kalau nyata. kalau cuman teori doang nggak agak-agak gimana gitu. Kalau ini kan kami bisa mencobakan langsung gitu, Pak. Iya, jadi ada pengalaman ya, Abdi ya. Pak. Ya, memang seharusnya kimia itu lebih bagus belajar secara faktual ya. Oke, berhubung waktu yang sudah habis, minggu depan kita akan melanjutkan materi mengenai stoikiometri asam basa ya. Kan kita menghitung pH asam basa. Jangan lupa sebelum kita akhiri, Bapak mau lihat dulu ini hasil pemahaman kalian. Buka lagi link grupnya. Akan Bapak kirimkan link post testnya ya. Pak, Bu, Bapak kasih waktu 5 menit. Udah, Pak kirim ya. Ya, silakan dibuka. 5 menit dari sekarang. Oke, cukup ya? Ya, Pak. cukup, datanya sudah masuk. Satu lagi Bapak bagikan, satu link lagi. Ada angket yang akan Bapak bagikan. Silakan diisi angket motivasinya, pengalaman kalian belajar hari ini. Silakan sekarang Bapak kirim. Sudah? Masuk ya? Cek link grupnya. Udah, Pak. Udah, oke. Udah, Pak. Jadi dari hasil post test kalian ternyata alhamdulillah sudah ada peningkatan ya. Semuanya sudah melewati KKM. Hanya ada 2 orang yang belum, nanti bisa kita tingkatkan lagi di pengayaan ya kalau belum paham. Dan Bapak lihat, perhatikan dari hasil angket motivasi ini ternyata lebih menarik dan kalian lebih terasa tertantang ya dengan pengalaman seperti ini.
Oke, cukup. Sebelum kita akhiri, kita yel-yel dulu sedikit ya. Masih ingat yel-yelnya? Iya, masih jam 9 pagi ya. Iya. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Sangat. Kimia, Asik. chemistry, Magic. magic. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya yang sangat luar biasa. Kita cukupkan dulu materi hari ini. Bapak akhiri, sebelum itu kita berdoa dulu, pimpin oleh ketua kelas, Verkurius. Silahkan pimpin dulu doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih semuanya, anak. Kalian sudah sangat antusias sekali hari ini. Mudah-mudahan belajarnya lebih menarik dan lebih menantang lagi ya. Oke, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Thank you. Thank you for attention. See you next time. Kalian sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tidak banyak lagi komentar karena lumayan bagus ya untuk dua-dua. Tapi ini kan nanti kita mau mengkondisikan siswa kita ini. Janganlah pula ini kan daring. Masa tadi minta hotspot pula? Ini kan jauh-jauh. Manalah pula ada minta hotspot jauh-jauhan ya. Jadi kalau sempat seperti itu kan aneh juga siswanya itu ya. Oke. Itu mungkin yang berikutnya untuk videonya Bapak Ibu dipotong sampai 15 menit dan nanti dibuat kayak redaksinya ini lagi ngapain gitu ya. Nanti. Oke. So, grup Among kita. Silakan Bu Nurholida. Hari Senin sudah UKIN ya. Ya. Iya, Bu. Kompri. Oh, kompri. Ada, silakan Bu Nur. Oh, iya Pak. Tadi jangan panjang-panjang Bu, kami sudah terkunci nih di prodi ini. Oh iya. Tidak Bu, hanya sekedar menambahi aja Bu. Kalau sudah bagus-bagus tadi yang terakhir. Tinggal mungkin kalau dia memang LKPD ditampilkan itu lebih bagus. Karena waktu PPR juga membantu anak-anak gitu kan, LKPD kita lihat di depan, nah, anak-anak juga mengerjakan, jadi nampak apa yang dikerjakan itu gitu Bu. Itu saja mungkin. Oke. Yang paling lengkap tadi Pak Armanudin ya, sampai ke evaluasi ya. Nggak muncul evaluasinya. Bu Suryani gimana? Ada? Oke, tidak ada barangkali. Kita akhiri Zoom hari ini. Esok kita tidak ketemu bersama kami. Hari Senin kita akan ketemu kompre. Ya, nanti akan ada informasi selanjutnya. Karena sistem kompre itu adalah nanti yang menilai Bapak Ibu bukan kami, akan di-change. Kami nggak tahu siapa ke siapa ini. Masih menunggu jadwal. Jadi manfaatkan untuk hari esok. Dan satu lagi perlu kami ingatkan Bapak Ibu, berlatihlah mandiri di rumah. Ya seolah-olah walaupun dipikir orang kayak orang gila, tapi nggak apa-apa yang demi kelancaran di hari H nanti kompri dan praktek. Demikian dari kami, mungkin kurang lebih kami mohon maaf. Tetap sehat. Selamat menjelang malam. Menjelang malam, Pak. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu.